Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza junudahu wa nazzala al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafatan li ibadihi s-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ja'ala al-jannata lil muttaqina, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi 'ala ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan 1446 Hijriah yang baru saja kita lalui. Bahkan ibadah sholat Id kita pada pagi hari ini, karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini, juga dapat meningkatkan ketakwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih bisa diberikan kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat memberi dan menikmati kelezatan ibadah pada zaman akan datang. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa.
dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap dan cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah sehingga ia bisa menghibur bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan mempererat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahim juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan HP atau smartphone, telepon. Walaupun begitu, jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhuluna al-jannata qati'an," yang artinya tidak akan masuk surga atau bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga orang yang memutus silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka, yang artinya sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita ingat kembali dan kita amati bersama, mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih bisa berkumpul dengan bapak, ibu, suami, istri ataupun anak-anak kita, bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang serasa menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntut di kala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih?
Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mohon maaf mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solehah. Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik, mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah. Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibu. Melalui kesempatan yang penuh barokah ini, khotib mengetuk hati setiap imam kita yang hadir di kesempatan yang barokah ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umroh, kita seluruhnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau ayah dan ibu kita belum meridhoi seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita mengetak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Istighfar, mohon ampun kepada Allah jika hari ini masih ada anak yang hadir di majlis yang mulia ini, yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibunya. Sesungguhnya sholatmu tidak akan diterima Allah, infak, sedekah ditolak oleh Allah, bahkan puasa dan haji tidak sah. Tetapi puasa dan haji sah, tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada kedua orang tua kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita, semua tatap wajah ayah ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum. Bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melihat pada tiga perkara ini adalah ibadah. Yang pertama, melihat wajah kedua ibu bapak, melihat mushaf atau Al-Quran, dan yang ketiga adalah melihat laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan sinis? Karena kenapa? Mungkin hanya karena harta belakang, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran,
keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anak-anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, "Ya Rabb, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikanlah anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikanlah nasibnya lebih baik ketimbang daripada ayah dan ibunya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Demi Allah, saat ini karena kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu dan seluruh keluarga kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Jikalau ayah dan ibunya kita kaya, anaknya jadi raja. Tapi terkadang jikalau kita anak sudah sukses, terkadang orang tua kita dijadikan sebagai guru. Bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa yang menatap wajah ayah dan ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Istighfar, anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, tataplah wajah ibu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya? Senyuman indah yang keluar dari bibirnya, senyuman indah yang keluar ikhlas kepada anak-anaknya. Senyum ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya. Ikhlas kepada kita, yaitu anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita di kala kita sakit. Ibu tidak tidur dari pagi ke pagi, dia gendong anaknya. Ibu nangis dalam doanya berkata, "Ya Rabb, sembuhkanlah sakit anakku. Kalau perlu, saya ibunya yang menggantikan sakitnya." Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentan, butuh pengaman oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia kita. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Coba kita lihat ibu kita yang ikhlas dan tulus merawat kita. Ibu kita yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, datang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, "Pada siapa saja aku harus berbuat dalam hidupku ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala
setelah ibumu, kata Nabi. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala summa ummuka, setelah ibumu, setelah itu ibumu. Summa abuka, setelah itu ayahmu. Ibu, 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 setelah itu ayahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita? Bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah. Coba kita lihat jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat. Anak itu ahli narkoba, sabu-sabu. Anak itu tidak ada baiknya. Pembunuh sekalipun tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya. Bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu 3 kali. Ibumu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas dan tulus, tidak pernah ada duanya. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah jika tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasanya, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahnya di hadapan Allah jika belum ada ridho seorang ibu. Oleh karena itu di kesempatan yang singkat ini, di khotbah Idul Fitri yang barokah ini, semua yang hadir yang masih mampu menatap wajahnya ibu, datanglah menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzakh. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita diberi ketabahan dalam menghadapinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu wa iyyakum bil a'mali al-faizin wa akhbarana wa iyyakum fi sifati ibadihi al-muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra wa litakmilul iddata wa litakbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la
فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والفقر والوباء والسيوف محدثة والسجايا والمحضرات والنحال والفتان وضار منها ومطر من بلدنا هذا الخاص ومن بلدنا